Arab Saudi, sebuah negara yang lahir dari lanskap gurun yang keras, telah berkembang menjadi simbol pertemuan antara kekuasaan, keyakinan, dan kemewahan modern. Di permukaannya, negara ini menampilkan citra kesempurnaan, kota-kota futuristik, infrastruktur raksasa, dan kehidupan yang tampak terorganisir tanpa celah. Namun di balik kemegahan tersebut, tersimpan narasi yang lebih kompleks tentang ambisi besar, transformasi sosial yang cepat, serta konsekuensi yang tidak selalu terlihat di permukaan. Dalam video ini, kita akan menelusuri sebuah negeri di mana modernitas tumbuh di atas fondasi tradisi yang kuat, dan setiap langkah menuju masa depan meninggalkan jejak yang akan membentuk arah generasi berikutnya. Nomor 10. Kehidupan malam di Arab Saudi. Ketika malam tiba, kota-kota besar di Arab Saudi tidak berubah menjadi hiruk-pikuk seperti kota hiburan global. Justru sebaliknya, ketenangan, kontrol, dan batasan tetap terasa kuat bahkan setelah matahari terbenam. Namun di balik kesan tertib tersebut, terdapat realitas yang jarang terlihat di permukaan. Sebagian perempuan datang dengan harapan pekerjaan yang lebih baik, terutama di sektor domestik atau layanan. Namun, dalam sejumlah kasus yang terungkap, perjalanan itu tidak selalu berakhir sesuai harapan. Ada yang menghadapi pembatasan kebebasan, ketergantungan pada pemberi kerja, hingga situasi kerja yang tidak transparan. Dalam kondisi tertentu, ruang gerak yang terbatas membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Berbeda dengan kota seperti Dubai yang dikenal terbuka secara visual, dinamika di Arab Saudi berlangsung jauh lebih tersembunyi. Aktivitas ilegal, termasuk yang melibatkan eksploitasi perempuan, tidak hadir secara kasat mata, melainkan beroperasi di ruang privat dan jaringan tertutup. Penegakan hukum yang ketat membuat semua itu sulit terlihat, namun bukan berarti sepenuhnya tidak ada. Kontradiksi ini membentuk gambaran yang kompleks. Di satu sisi, negara menampilkan citra religius, tertib, dan berlandaskan nilai moral yang kuat. Di sisi lain, seperti banyak tempat lain di dunia, terdapat realitas yang tidak selalu sejalan dengan narasi resmi, sebuah lapisan sunyi yang hanya muncul dalam laporan kasus atau kisah individu. Pada akhirnya, Arab Saudi menunjukkan bahwa kontrol yang kuat dapat membentuk wajah publik yang rapi. Namun di balik keteraturan tersebut, tetap ada pertanyaan yang lebih dalam. Sejauh mana realitas yang tidak terlihat ikut membentuk cerita sebuah negara? Nomor 9, Riyadh. Kota masa depan yang bangkit dari gurun dan bayang-bayang di baliknya. Riyadh sering digambarkan sebagai simbol transformasi modern di jantung Arab Saudi. Namun, di balik citra futuristik tersebut, kota ini juga menyimpan kontradiksi yang jarang dibicarakan. Pada pagi hari, Riyadh memperlihatkan realitas geografisnya yang keras. Suhu gurun dapat melampaui 50 derajat Celcius, menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi aktivitas manusia. Kehidupan siang hari berjalan lambat, bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan. Warga lebih memilih tetap berada di dalam ruangan, bergantung pada pendingin udara yang bekerja tanpa henti. Ketergantungan ini bukan sekadar kenyamanan, melainkan kebutuhan mendasar di tengah kondisi ekstrem, sekaligus mencerminkan konsumsi energi yang sangat tinggi. Ketika malam tiba, wajah kota berubah drastis, panas mereda, dan Riyadh seakan hidup kembali. Jalanan dipenuhi cahaya neon, pusat perbelanjaan dan kafe mewah ramai hingga larut malam. Di kawasan seperti Riyadh Boulevard City, deretan mobil mewah, Rolls-Royce, Lamborghini, hingga Bugatti menjadi pemandangan biasa. Kemewahan ini menegaskan identitas kota sebagai pusat gaya hidup elit di kawasan Teluk. Namun di balik gemerlap tersebut, muncul pertanyaan tentang kesenjangan sosial. Tidak semua penduduk menikmati kemewahan yang sama. Sebagian besar pekerja, termasuk tenaga migran, hidup jauh dari sorotan, menopang infrastruktur kota tanpa akses setara terhadap gaya hidup yang dipromosikan. Di pusat transformasi ini, Boulevard City menghadirkan panggung hiburan kelas dunia, musik live, restoran fine dining internasional, dan kehadiran koki berbintang Michelin. Kota ini berupaya menampilkan diri sebagai destinasi global. Namun, modernisasi cepat ini juga membawa tekanan budaya, di mana perubahan gaya hidup berlangsung lebih cepat daripada adaptasi sosial sebagian masyarakat. Di cakrawala kota, Kingdom Center berdiri sebagai ikon kemajuan. Skybridge-nya menawarkan panorama kota yang berkilauan di malam hari. Di dalamnya, restoran mewah menyajikan pengalaman kuliner eksklusif. Tetapi di sisi lain, simbol-simbol kemegahan ini juga mencerminkan konsentrasi kekayaan yang terpusat pada kelompok tertentu. Tak jauh dari pusat modernitas, Riyadh Front menjadi magnet bagi generasi muda, dipenuhi acara musik, pameran seni, dan merek global. Tempat ini merepresentasikan wajah baru Arab Saudi yang lebih terbuka. Namun,
Di tengah kebebasan yang berkembang, batasan sosial dan regulasi tetap ada, menciptakan ruang abu-abu antara modernitas dan kontrol. Kontras paling tajam terlihat di Diriyah, situs bersejarah yang diakui oleh UNESCO. Sebagai tempat kelahiran dinasti Al Saud, Diriyah kini direvitalisasi menjadi destinasi kelas dunia dengan hotel mewah, museum, dan restoran premium. Namun, proyek ambisius ini juga memicu kritik terkait komersialisasi warisan budaya dan potensi pengaburan sejarah asli demi pariwisata. Riyadh hari ini adalah kota dengan dua wajah. Di satu sisi, ia adalah simbol ambisi futuristik, kilau modernitas yang bangkit dari gurun purba. Di sisi lain, ia menyimpan tantangan, ketergantungan energi yang besar, kesenjangan sosial, tekanan budaya, serta transformasi cepat yang tidak selalu inklusif. Di balik cahaya yang memantul di gedung-gedung kaca dan jalanan yang dipenuhi mobil mewah, Riyadh tetap menjadi refleksi kompleks dari sebuah negara yang sedang menavigasi antara tradisi, kekuasaan, dan masa depan yang belum sepenuhnya pasti. Nomor 8. Sistem kafala di Arab Saudi. Di balik gedung-gedung tinggi, proyek ambisius, dan transformasi besar yang tengah berlangsung di Arab Saudi, terdapat jutaan pekerja migran yang menjadi fondasi dari semua itu. Mereka datang dari berbagai negara, Asia, Afrika, hingga Timur Tengah, dengan harapan sederhana, pekerjaan, penghasilan, dan masa depan yang lebih baik. Namun bagi sebagian dari mereka, perjalanan itu tidak selalu berjalan sesuai rencana. Disinilah sistem yang dikenal sebagai kafala memainkan peran penting. Sebuah mekanisme yang mengikat status hukum pekerja migran langsung pada pemberi kerja mereka, mulai dari izin tinggal, pekerjaan, hingga dalam banyak kasus, izin untuk berpindah kerja atau meninggalkan negara. Selama bertahun-tahun, sistem ini menjadi tulang punggung ekonomi kawasan. Ia memungkinkan mobilitas tenaga kerja dalam skala besar, cepat, efisien, dan terorganisir. Namun di sisi lain, sistem ini juga menciptakan ketimpangan kekuasaan yang signifikan. Bagi sebagian pekerja, kontrak kerja bukan hanya perjanjian, melainkan batas dari kebebasan mereka. Ada laporan tentang paspor yang ditahan, jam kerja yang panjang, hingga kesulitan untuk berpindah pekerjaan tanpa persetujuan majikan. Dalam kondisi tertentu, hubungan kerja berubah dari kemitraan menjadi ketergantungan. Pemerintah Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir telah memperkenalkan reformasi, memungkinkan pekerja berpindah kerja dalam kondisi tertentu, serta memperbaiki akses terhadap sistem hukum. Namun, para pengamat menyebut perubahan ini masih berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya menjangkau semua sektor, terutama pekerja domestik. Di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Ketika sebuah sistem dirancang untuk efisiensi, bagaimana memastikan bahwa kemanusiaan tidak tertinggal? Arab Saudi hari ini berada dalam proses transformasi besar. Modernisasi ekonomi berjalan cepat, proyek-proyek raksasa terus dibangun, dan dunia mulai memperhatikan. Namun di balik kemajuan itu, terdapat kisah-kisah individu yang jarang terdengar tentang kerja, harapan, dan batas yang tak selalu terlihat. Nomor 7. Korupsi di Arab Saudi. Di balik gedung-gedung tinggi, proyek ambisius, dan transformasi besar yang tengah berlangsung di Arab Saudi, terdapat satu isu yang jarang dibahas secara terbuka, namun memiliki dampak besar terhadap arah negara, korupsi dalam berbagai bentuknya. Berbeda dengan gambaran umum tentang korupsi sebagai suap kecil atau praktik ilegal di tingkat bawah, di Arab Saudi isu ini seringkali muncul dalam bentuk yang lebih kompleks, terkait dengan kekuasaan, akses, dan pengelolaan sumber daya dalam skala besar. Dalam sistem monarki, di mana kekuasaan sangat terpusat, garis antara kepentingan negara dan kepentingan elit tidak selalu terlihat jelas. Keluarga Kerajaan Al Saud memiliki peran dominan dalam struktur politik dan ekonomi, sehingga banyak keputusan strategis, termasuk proyek bernilai miliaran dolar, ditentukan dalam lingkaran yang terbatas. Di satu sisi, model ini memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan pembangunan yang masif. Namun, di sisi lain, konsentrasi kekuasaan ini juga membuka ruang bagi praktik seperti nepotisme, patronase, dan konflik kepentingan. Sumber utama kekayaan negara, khususnya dari sektor energi, melalui Saudi Aramco, menghasilkan aliran dana dalam jumlah yang sangat besar. Dana ini membiayai berbagai proyek infrastruktur, program sosial, hingga ekspansi global. Namun, dalam skala sebesar itu, transparansi menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika akses publik terhadap informasi keuangan terbatas. Salah satu peristiwa yang paling mencolok terjadi pada tahun 2017, ketika pemerintah meluncurkan operasi anti-korupsi besar-besaran. Puluhan pangeran, pejabat, dan pengusaha ditahan di Ritz-Carlton, Riyadh.
Pemerintah menyatakan langkah ini sebagai upaya untuk memberantas korupsi dan memulihkan dana negara dalam jumlah besar. Namun, operasi tersebut juga memicu perdebatan. Sebagian pengamat melihatnya sebagai langkah penting menuju reformasi, sementara yang lain menilai prosesnya kurang transparan dan berpotensi menjadi bagian dari konsolidasi kekuasaan. Dalam konteks pembangunan modern, proyek-proyek besar seperti NEOM menjadi simbol ambisi masa depan. Tetapi proyek dengan skala dan nilai yang sangat besar juga membawa pertanyaan tentang akuntabilitas, efisiensi penggunaan dana, serta siapa yang benar-benar mendapatkan manfaat dari investasi tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah memperkuat lembaga pengawas dan memperkenalkan kebijakan untuk meningkatkan transparansi. Namun, seperti banyak perubahan struktural, dampaknya masih berkembang dan belum sepenuhnya merata di semua sektor. Pada akhirnya, isu korupsi di Arab Saudi bukan hanya tentang pelanggaran hukum, tetapi tentang bagaimana kekuasaan dan kekayaan dikelola dalam sistem yang sangat terpusat. Dan di tengah transformasi besar yang sedang berlangsung, muncul pertanyaan yang lebih luas. Ketika sebuah negara bergerak cepat menuju masa depan, bagaimana memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat berjalan seiring dengan ambisi tersebut? Di balik proyek-proyek megah dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, terdapat dinamika yang lebih dalam tentang kepercayaan, kontrol, dan bagaimana sebuah sistem membentuk realitas bagi mereka yang hidup di dalamnya. Nomor 6, plat nomor lebih mahal daripada rumah tinggal. Di Arab Saudi, kekuasaan dan kekayaan tidak hanya terlihat dalam ruang rapat atau kebijakan energi. Ia juga hadir secara kasat mata, di jalanan, dalam bentuk kendaraan, desain, dan simbol-simbol yang mencerminkan status sosial. Di sini, mobil bukan sekadar alat transportasi. Ia menjadi representasi identitas. Salah satu kendaraan yang paling ikonik adalah Toyota Land Cruiser, sering disebut sebagai Raja Gurun. Bagi banyak warga Saudi, kendaraan ini melampaui fungsi praktis. Dengan harga yang tinggi, kepemilikannya menjadi penanda pencapaian ekonomi dan gaya hidup. Namun, itu baru permulaan. Di kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah, jalanan kerap menampilkan pemandangan yang menyerupai pameran otomotif kelas dunia. Kendaraan seperti Lamborghini Aventador, Ferrari 812, hingga Bugatti Chiron melintas berdampingan, seringkali dikendarai oleh pria dengan pakaian tradisional. Kontras antara warisan budaya dan kemewahan modern menciptakan citra yang khas. Dalam beberapa kasus, kendaraan-kendaraan ini dimodifikasi secara ekstrem, termasuk pelapisan emas pada bagian eksterior dan interior, mengubahnya menjadi simbol bergerak dari kemewahan. Keluarga Al Saud sendiri pernah menarik perhatian global melalui kepemilikan kendaraan ultra mewah seperti Rolls-Royce Phantom yang dibuat khusus dengan material bernilai tinggi, termasuk emas, dan diproduksi secara eksklusif. Menariknya, simbol status di Arab Saudi tidak berhenti pada kendaraan itu sendiri. Plat nomor, yang di banyak negara hanya berfungsi sebagai identifikasi, di sini dapat menjadi aset bernilai tinggi. Nomor tunggal atau satu digit, seperti 1, seringkali dilelang dengan harga yang dapat melampaui nilai kendaraan yang menggunakannya. Dalam konteks ini, plat nomor berubah menjadi bentuk investasi sekaligus simbol prestis. Budaya kemewahan ini juga meluas ke berbagai aspek kehidupan. Sebagian kalangan elit memiliki kapal pesiar mewah, menikmati hidangan dengan elemen emas yang dapat dikonsumsi, hingga mengakses mesin ATM khusus yang menyediakan emas batangan 24 karat sebagai alternatif transaksi. Untuk melihat bentuk paling ekstrem dari fenomena ini, Jeddah menjadi salah satu titik penting. Kota yang dahulu merupakan desa nelayan kini berkembang menjadi pusat ekonomi dengan konsentrasi individu berpenghasilan tinggi. Di wilayah gurun sekitarnya, bahkan terdapat acara yang tidak biasa. Kendaraan super seperti Ferrari dan Lamborghini digunakan untuk melintasi bukit pasir dalam ajang balapan atau pertunjukan, menciptakan pemandangan yang seringkali terasa seperti adegan fiksi ilmiah, namun berlangsung dalam realitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa di Arab Saudi, kekayaan tidak hanya dimiliki, tetapi juga diekspresikan secara terbuka melalui simbol, gaya hidup, dan ruang publik. Sebuah dunia di mana status tidak hanya diukur dari apa yang dimiliki, tetapi juga dari bagaimana hal tersebut ditampilkan. Nomor 5, mega project dan dampak sosial. Di tengah gurun yang luas, sebuah visi sedang dibangun, bukan sekadar kota, tetapi gambaran tentang masa depan. Di Arab Saudi, proyek-proyek raksasa seperti NEOM muncul sebagai simbol ambisi baru, kota pintar, energi bersih, dan kehidupan berbasis teknologi. Dari garis lurus sepanjang ratusan kilometer yang dikenal sebagai The Line, hingga kawasan futuristik yang dirancang tanpa mobil dan emisi, semuanya tampak seperti mimpi yang dipercepat. Namun di balik visi itu, terdapat cerita yang jarang masuk dalam brosur promosi.
Pembangunan dalam skala besar selalu membawa konsekuensi, dan di sini konsekuensi itu bersifat sosial. Beberapa komunitas lokal dilaporkan harus meninggalkan tanah yang telah mereka tempati selama generasi. Relokasi menjadi bagian dari proses pembangunan, namun tidak selalu berjalan tanpa konflik atau pertanyaan. Di sisi lain, jutaan pekerja migran menjadi tulang punggung proyek-proyek ini. Mereka datang dari berbagai negara, mengisi ruang-ruang kerja yang memungkinkan visi besar ini menjadi nyata. Namun, seperti banyak proyek besar di dunia, isu tentang kondisi kerja, perlindungan, dan kesejahteraan menjadi bagian dari diskusi yang terus berkembang. Pemerintah Saudi menegaskan bahwa mega proyek ini adalah langkah menuju masa depan, menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan membuka negara kepada dunia. Dan memang, transformasi itu nyata. Namun di titik ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam. Ketika masa depan dibangun dengan kecepatan tinggi, siapa yang ikut maju, dan siapa yang tertinggal? Arab Saudi hari ini adalah panggung dari eksperimen besar, mencoba menyeimbangkan ambisi global dengan realitas lokal. Di satu sisi, visi tentang kota masa depan. Di sisi lain, cerita manusia yang harus beradaptasi dengan perubahan itu. Nomor 4. Hak perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi menghadirkan perubahan yang sulit diabaikan. Perempuan kini mengemudi di jalan-jalan kota besar, memasuki dunia kerja dalam jumlah yang terus meningkat, dan tampil di ruang publik dengan peran yang semakin luas. Apa yang dulu tampak mustahil, perlahan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Reformasi sosial yang digerakkan dalam dekade terakhir membuka pintu-pintu baru dari sektor pendidikan, bisnis, hingga hiburan. Hari ini, perempuan Saudi tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tetapi juga penggeraknya. Namun, cerita ini tidak berhenti pada kata kemajuan. Di balik perubahan yang terlihat, masih ada lapisan realitas yang lebih kompleks. Beberapa aturan hukum dan norma sosial masih membentuk batas-batas tertentu, terutama dalam hal keluarga, perwalian, dan keputusan personal. Di banyak kasus, kebebasan yang diperoleh tidak selalu datang dalam bentuk yang sepenuhnya setara. Perubahan terjadi, tapi tidak merata, tidak instan, dan tidak selalu tanpa hambatan. Bagi sebagian perempuan, langkah maju ini adalah peluang besar. Bagi yang lain, ini adalah proses yang masih harus diperjuangkan. Di titik ini, Arab Saudi berada dalam fase yang unik, di mana tradisi dan modernitas berjalan berdampingan, tidak selalu bertentangan, tetapi juga belum sepenuhnya menyatu. Nomor 3. Kebebasan berekspresi terbatas. Di sebuah negara yang tengah bergerak cepat menuju masa depan, dengan kota-kota futuristik, konser internasional, dan transformasi sosial besar, Arab Saudi menghadirkan wajah modern yang memikat dunia. Namun, di balik perubahan itu, terdapat satu ruang yang berkembang lebih lambat. Kebebasan untuk berbicara. Di banyak negara, opini adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sini, opini bisa menjadi keputusan yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Batas antara kritik dan pelanggaran tidak selalu jelas. Apa yang dianggap sebagai ekspresi pribadi di satu tempat bisa dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas di tempat lain. Kasus Jamal Khashoggi pada tahun 2018 menjadi titik balik perhatian dunia. Seorang jurnalis yang dikenal vokal, yang kisahnya mengubah cara banyak orang melihat risiko berbicara dari dalam sistem. Namun, realitas ini tidak selalu terlihat di permukaan. Di ruang digital, aktivitas dapat diawasi. Di ruang publik, percakapan sering disaring oleh kehati-hatian, bukan karena tidak ada pendapat, tetapi karena ada konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Fenomena ini melahirkan apa yang oleh banyak analis disebut sebagai self-censorship, ketika seseorang memilih untuk tidak mengatakan sesuatu, bahkan sebelum ada yang melarangnya. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa kontrol ini diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional dan mencegah disinformasi di era digital. Di tengah semua itu, muncul sebuah pertanyaan mendasar. Apakah stabilitas harus dibayar dengan pembatasan suara? Atau justru suara yang beragam adalah fondasi dari stabilitas itu sendiri? Nomor 2, zona-zona terlarang yang tak terlihat di Arab Saudi. Meskipun Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan keterbukaan yang lebih besar, dengan masuknya wisatawan internasional serta penyelenggaraan berbagai festival global, negara ini tetap beroperasi dalam kerangka aturan budaya dan agama yang kuat. Aturan-aturan ini bukan sekadar norma sosial, melainkan bagian dari sistem yang membentuk kehidupan publik. Salah satu hal pertama yang disadari oleh banyak pengunjung adalah standar berpakaian. Baik pria maupun wanita diharapkan mengenakan pakaian yang sopan di ruang publik sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Bagi perempuan, hal ini umumnya berarti menutup lengan dan kaki. Di sejumlah wilayah yang lebih konservatif,
penggunaan abaya masih sangat umum, meskipun penutup rambut tidak lagi diberlakukan seketat sebelumnya. Interaksi sosial di ruang publik juga diatur dengan kehati-hatian. Bentuk ekspresi kasih sayang seperti berpelukan, berciuman, atau bahkan bergandengan tangan antara pasangan yang belum menikah dapat dianggap tidak pantas dan dalam situasi tertentu dapat menarik perhatian otoritas. Larangan lain yang sangat jelas berkaitan dengan alkohol. Produksi, kepemilikan, maupun konsumsi alkohol dilarang secara hukum. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada sanksi serius, termasuk denda dan hukuman pidana. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat pula praktik yang mencerminkan norma sosial setempat, seperti pemisahan area di restoran antara keluarga dan pria lajang, sebuah pengaturan yang masih ditemukan di berbagai tempat. Salah satu contoh yang sempat menarik perhatian publik terjadi pada tahun 2018, ketika seorang pria asal Mesir ditahan setelah membagikan video dirinya sarapan bersama seorang wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. Kasus tersebut menunjukkan bagaimana norma sosial dapat memiliki konsekuensi hukum dalam konteks tertentu. Pembatasan yang paling signifikan berkaitan dengan akses ke kota-kota suci. Makkah dan Madinah secara eksklusif diperuntukkan bagi umat Muslim. Non-Muslim tidak diizinkan memasuki wilayah tersebut, dan pelanggaran terhadap aturan ini dapat berujung pada denda, deportasi, atau tindakan hukum lainnya. Untuk menegakkan ketentuan ini, akses menuju kedua kota diawasi melalui pos pemeriksaan khusus. Dalam konteks ini, tidak semua batas di Arab Saudi terlihat secara fisik. Namun demikian, batas-batas tersebut tetap memiliki konsekuensi nyata, sebuah pengingat bahwa di negara ini, memahami norma yang berlaku bukan hanya soal etika, melainkan juga bagian dari navigasi hukum dan sosial yang menentukan pengalaman setiap individu di dalamnya. Nomor 1. Tanah terkutuk di Gurun Arab. Di tengah narasi modern tentang proyek futuristik dan transformasi ekonomi di Arab Saudi, terdapat lapisan sejarah yang jauh lebih tua, terkubur di bawah hamparan gurun dan waktu. Salah satu situs paling menonjol adalah Madain Saleh, yang juga dikenal sebagai Al-Hijr atau Hegra. Ini merupakan situs warisan dunia UNESCO pertama di Arab Saudi dan sering dibandingkan dengan Petra karena kesamaan arsitektur batu yang dipahat langsung dari tebing. Di lokasi ini, ratusan struktur monumental berdiri di tengah lanskap gurun. Makam-makam yang diukir oleh peradaban Nabatea kuno muncul dari batuan padat dengan presisi yang mencolok. Formasi ini mencerminkan tingkat keterampilan teknik dan artistik yang tinggi pada masanya. Namun, di balik nilai sejarahnya, tempat ini juga lama diselimuti oleh narasi lokal yang bersifat mistis. Selama berabad-abad, sebagian masyarakat setempat mengaitkan kawasan ini dengan legenda tentang jin, makhluk supranatural dalam tradisi Timur Tengah, yang diyakini menghuni celah-celah batu dan menciptakan suara-suara aneh di malam hari. Keyakinan ini turut membentuk persepsi bahwa wilayah tersebut terkutuk, sehingga untuk waktu yang lama, hanya sedikit orang yang berani mendekat atau menetap di sekitarnya. Seiring waktu, pendekatan terhadap situs ini berubah. Kini, wilayah yang dahulu dihindari justru dikembangkan sebagai destinasi budaya dan pariwisata. Kam-kam gurun mewah hadir di sekitar kawasan tersebut, menawarkan pengalaman tinggal dengan standar tinggi di tengah lanskap historis. Pengunjung dapat menikmati fasilitas modern di bawah langit terbuka gurun, sebuah kontras antara masa lalu dan masa kini. Secara historis, Hegra berasal dari sekitar abad pertama Masehi dan mencakup lebih dari 100 makam monumental lengkap dengan sistem sumur dan saluran air. Pada masanya, wilayah ini berfungsi sebagai titik penting dalam jalur perdagangan kuno, khususnya rute Kemenyan yang menghubungkan wilayah selatan Semenanjung Arab dengan kawasan Levant. Namun, satu aspek masih menjadi bahan kajian hingga hari ini, nasib peradaban Nabatea itu sendiri. Peradaban ini meninggalkan jejak arsitektur yang luar biasa, namun sangat sedikit catatan tertulis mengenai bagaimana mereka berkembang atau menghilang. Teknik pemahatan yang digunakan untuk menciptakan struktur-struktur tersebut juga terus dipelajari, mengingat tingkat presisi yang tinggi untuk ukuran teknologi pada masa itu. Perpaduan antara nilai sejarah, keahlian arsitektur, dan keterbatasan informasi inilah yang menjadikan Hegra sebagai salah satu situs paling menarik di kawasan Gurun Arab. Sebuah tempat di mana sejarah, legenda, dan interpretasi modern bertemu, menciptakan narasi yang terus berkembang seiring waktu. Pada akhirnya, Arab Saudi hari ini bukan sekadar tentang kemewahan, megaproyek, atau transformasi sosial yang cepat. Dari kehidupan malam hingga tempat terkutuk di Arab, semuanya membentuk narasi tentang ambisi besar sebuah negara yang sedang berubah. Namun di balik itu, ada lapisan lain yang tidak selalu terlihat,
pekerja migran yang menopang sistem, batasan sosial yang masih terasa, ketimpangan akses, serta realitas yang berjalan lebih sunyi dari apa yang ditampilkan ke dunia. Kemajuan memang nyata, perubahan memang terjadi, tapi arah akhirnya masih menjadi tanda tanya. Jika sebuah masa depan dibangun dengan kecepatan luar biasa, apakah semua orang benar-benar ikut melangkah ke dalamnya, atau justru ada yang tertinggal di balik cahaya yang terlalu terang? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.